Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Jenny. Kenapa? Jenyari kenapa? Sakit. Izin? Ya. Kemudian siapa lagi? Randy. Kenapa? Ada keterangan. Sudah? Davin. Nah, berarti totalnya ada 1, 2, 3, 4, 32 siswa ya? Iya, ada 32 siswa. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar masuk ke bab 3. Sebenarnya sudah dimulai dari kemarin ya, pertemuan kemarin bab 3. Elemennya yaitu algoritma pemrograman. Kemudian capaian pembelajaran yang diharapkan adalah membandingkan beberapa algoritma dan menerapkan algoritma pemrograman untuk menghasilkan aplikasi. Kemudian nanti yang Bu Tenta amati adalah dimensi profil lulusannya adalah penalaran kritis kalian, kemudian kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Jadi nanti yang dinilai adalah ini, yang diamati adalah ini, dan diharapkan ini semuanya muncul dalam diri kalian. Komunikasi terutama nanti di saat kalian mempresentasikan ya. Kemudian kolaborasi itu kerjasama kalian nanti saat kita proses membuat ini aplikasi sederhana gitu. Tujuan pembelajaran khususnya adalah satu, memahami konsep dasar logika pemrograman. Ini sudah kemarin, yaitu yang namanya pemrograman itu dimulai dari proses input ya. Setelah input kemudian diproses atau nanti namanya proses algoritma. Kemudian kita ke output, kemudian ini kalau masih diperlukan yaitu ada percabangan dan perulangan. Ini kalau nanti masih diperlukan. Kemudian nomor 2, menganalisis masalah nyata dan merancang solusi dalam bentuk algoritma. Yang ketiga, mengimplementasikan solusi dalam program sederhana. Nah, ini karena ini kita baru awal ya, kita belajar program sederhana, nanti misalnya kalkulator ya. Kita akan coba belajar membuat kalkulator sederhana. Terus yang keempat, menyajikan hasil program dan menjelaskan alur logikanya. Nah, ini materi sebelumnya yang tadi sudah disinggung, yaitu ya ini alur pemrograman, yaitu ada input, kita memasukkan data, kemudian data itu nanti akan diproses atau algoritma, kemudian akan menghasilkan namanya output. Kemudian kita juga sudah singgung kemarin sedikit mengenai Python ya, bahasa pemrograman yang sementara ini paling mudah untuk kita aplikasikan, namanya bahasa Python. Ya kan, kemarin sudah. Nah, ini pertanyaan pemantik. Nah, tidak usah dijawab secara lisan sekarang, tapi kita coba renungkan dan nanti di proses pembelajaran coba kita berusaha untuk menjawab ini. Apa itu? Bagaimana cara membuat kalkulator digital yang bisa melakukan operasi matematika sederhana? Nah, pernah terpikir tidak kalian membuat kalkulator? Tidak ya. Tidak terpikir ya, belum pernah terpikir untuk bisa membuat kalkulator sederhana. Nah, ini pertemuan hari ini nanti kita coba seperti apa sih ya caranya membuat kalkulator digital. Sudah. Lah, nanti ya kita bekerjanya secara berkelompok, tapi sebelumnya Bu Tenta jelaskan dulu bagaimana kira-kira caranya ya, penjelasan singkat saja. Tutorialnya lengkapnya sudah Bu Tenta bagikan ya, sudah Bu Tenta share di grup WA tadi. Baik, ini nanti kelompoknya seperti ini, kita bagi saja sekarang ya. Kelompok 1 berarti dimulai dari sana ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, belakangnya kelompok 4, sebelahnya 5, 6, terakhir sendiri kelompok 7. Ini Bu Tenta sediakan 8 tema kalkulator, tapi kalau kan ternyata ada yang tidak hadir ya berarti nanti satu kelompok ini mengambil satu tema ini sesuai dengan nomor kelompoknya. Berarti kelompok 1 nanti kita coba membuat apa? Membuat apa ini namanya? Membuat apa kelompok 1? Kalkulator untuk menghitung luas permukaan balok. Dawi ukuran, panjang, lebar, dan
tinggi. Jadi nanti gimana caranya supaya nanti kita menginputkan panjang, lebar, dan tinggi, nanti langsung ketemu luas permukaan. Ya. Kemudian nanti kelompok 2 yang ini. Apa ini? Untuk menghitung apa? Diameter lingkaran jika diketahui kelilingnya. Manfaatnya di mana ini? Ini loh apa? Itu yang kayu itu. Ya, yang kayu ditebang seperti itu. Nah, bagaimana cara kita bisa mencari tahu diameter lingkarannya? Kalau yang bisa diukur adalah keliling permukaan pohonnya itu, ya. Kemudian yang ketiga, kalkulator untuk menghitung luas permukaan tabung tanpa tutup jika diketahui panjang jari-jari dan tinggi tabung. Ya. Bentar, karena ini. Nah, sampai kelompok 8 bisa dipahami pembagiannya. Nanti dibaca lagi ya, yang di share di grup itu ya. Nah, ini Bu Tenta berikan contohnya dulu. Contoh praktek ya, kita praktek contoh. Proyek membuat kalkulator untuk menghitung konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Tahu ya, derajat Celsius ukuran apa? Suhu. Biasanya kalau di Indonesia pakainya Celsius. Cuma kalau di Amerika dan mungkin beberapa negara lainnya pakainya adalah Fahrenheit. Ada satuan suhu yang lain selain Celsius sama Fahrenheit, apa ya? Ingat tidak? Reaumur. Kemudian apa lagi? Betul sekali, ada satuan. Yang satuan internasional adalah yang Kelvin gitu ya. Kalau di pelajaran IPA atau fisika. Nah, kita mana tadi? Ini. Nah, untuk kali ini prakteknya adalah memanfaatkan ChatGPT dan namanya Google Colab atau colab.google. Jadi nanti silahkan di kelompok itu dibagi. Ada yang jatahnya untuk buka ChatGPT, ada nanti yang jatahnya HP-nya untuk membuka colab.google. Gitu ya. Pembagian tugasnya diatur sehingga nanti bisa selesai tepat waktu. Langkah yang pertama, buka ChatGPT, ketikkan prompt yang sesuai. Misalkan ini Bu Tenta tak praktek langsung ya. Ini misalkan promptnya seperti ini, Bu Tenta buka di ChatGPT. Ini ChatGPT-nya Bu Tenta. Nah, promptnya bunyinya seperti ini nih. Nanti disesuaikan dengan tugasnya kalian ya. Kecil ya, apa-apa. Tolong buatkan saya kode atau skrip untuk membuat kalkulator. Nah, kemudian dijelaskan, kalkulatornya berguna untuk menghitung hasil konversi satuan suhu dari Celsius ya menjadi Fahrenheit. Kode akan dijalankan di colab.google dengan bahasa Python ya. Itu kemudian coba kita lihat apa yang akan muncul di ChatGPT-nya. Mungkin butuh waktu ya karena dia membuat kode. Nah, sini sudah mulai muncul ini. Judulnya. Judulnya adalah, nanti judul kalkulatornya adalah ini. Judul kalkulatornya kalkulator konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Kemudian ini kodenya. Jadi ini kita belajar coding, ini kodenya sudah dibuatkan oleh ChatGPT ya. Asalkan kita membuat promptnya benar, nanti ChatGPT juga akan membuatkan kode yang benar. Kode yang sesuai kita inginkan ya. Nah, dia ada kode-kode. Input dari pengguna. Jadi nanti diharapkan di sini pengguna kalkulator itu akan memasukkan suhu dalam Celsius. Jadi kode yang ini artinya nanti ada tulisan input ya. Input berarti nanti pengguna itu memasukkan. Apa yang dimasukkan? Suhu, tapi dalam derajat Celsius. Jadi nanti hasil akhir kalkulatornya pengguna memasukkan suhu dalam derajat Celsius. Nanti kalian menjelaskan seperti ini juga saat presentasi nggih. Ya.
Meskipun tidak semua kodenya dijelaskan, tidak. Terus proses konversinya ini sudah diberikan di sini. Kemudian hasil outputnya nanti yang diharapkan adalah, di sini adalah print ya. Print itu berarti nanti hasil yang akan muncul, outputnya. Nah, tadi inputnya adalah Celcius, sudah dalam Celcius, nanti outputnya adalah dalam derajat Fahrenheit, gitu ya. Kemudian, nah sebelum membuat itu sebenarnya yang perlu kalian pahami dulu adalah ininya dulu. Kalau kita mau merubah suhu dari Celcius menjadi Fahrenheit ya, itu ada caranya ya kan? Nah, bagaimana mencari Fahrenheit? Itu derajat Celciusnya, suhunya berapa? Kalian kali 9/5, kemudian ditambah 32. Jadi ini kalian harus paham dulu, supaya nanti kalian bisa ngecek apakah output yang dihasilkan dari kode yang dibuat ChatGPT ini sudah tepat atau belum. Jadi tetap harus kuncinya harus pahami dulu. Kalau nanti membuat kalkulator luas permukaan balok, berarti kalian harus tahu dulu luas permukaan balok itu seperti apa, cara mencarinya bagaimana. Biasanya nanti di ChatGPT-nya sudah otomatis diberi penjelasan di bawahnya. Jadi ini nanti diperhatikan juga ya, untuk ngecek outputnya sudah tepat yang kita harapkan atau belum. Bisa dipahami? Nah, kemudian kita kembali ke atas ini, dilihat. Ada tulisan salin kode. Ya. Ini diklik, kodenya disalin. Nah, karena nanti biar ada kolaborasi dengan teman, ini kamu klik salin kode, kamu pastekan, kamu tempelkan di WA-nya teman sekelompok saja. Paham? Biar kita ada kolaborasi, jadi yang kerja tidak cuma HP-nya satu siswa saja. Ya, dikirimkan ke WA-nya teman dulu, dicatkan ke WA-nya teman dulu. Kalau sudah, temannya ada yang jatahnya buka ini nanti. Nah, buka di Google. Jangan pakai akun belajar ID ya, tidak bisa. Pakai akun yang pribadi saja. Ya. Namanya colab.google. colab.google. Kemudian yang diklik selanjutnya adalah ini. New notebook, ya, notebook baru. Agak ya, butuh waktu karena butuh sinyal ya. Nah, misalkan ini Bu Tenta ya, tak praktekkan tadi. Ini Bu Tenta salin, karena ini Bu Tenta pakai perangkatnya Bu Tenta sendiri, jadi Bu Tenta langsung salin di sini. Di bagian ini. Ya, ini untuk mengetikkan kode. Mengetikkan kodenya di sini. Nah, sudah muncul di situ. Ya, sudah lengkap, ada input, ada tampilan awal, ada input, ada sampai outputnya. Ya. Untuk ngecek program itu bisa dijalankan atau tidak, ini yang kamu pencet ini. Nih, ada tanda panah ini. Atau jalankan semua ini juga boleh kalau memang ada lebih dari satu. Tapi karena ini kita hanya satu ya ini saja. Ya. Kalau ini kita putar, kita jalankan. Butuh waktu ya untuk membaca, sebentar. Nah, sudah keluar di sini. Nah, di sini sudah keluar ini. Judulnya adalah kalkulator. Oh, Bu Tenta lupa. Sebelum dijalankan ini sebaiknya diganti nama dulu. Jadi bagian ini nanti diedit namanya ya. Diganti misalkan kalkulator Celcius ke Fahrenheit. Nah, diganti seperti itu ya. Terus kita coba, kita uji coba. Perintahnya apa? Benar seperti tadi yang diharapkan tadi ya. Perintahnya adalah masukkan suhu dalam Celcius. Mau coba berapa Celcius? Misalkan coba suhu 18 Celcius. Ya, di enter. Ternyata outputnya adalah berapa Fahrenheit di sini? 64,4 derajat Fahrenheit. Nah, ini sudah jadi kalkulator sederhananya. Bisa dipahami?
Terus biar nanti teman kalian juga bisa ikut mengakses, teman kalian bisa memanfaatkan kalkulator ini ya secara online. Pilih file ini, ada file di situ, ada file. Ini ada tulisan simpan. Sini ada simpan, file simpan. Otomatis nanti kalkulator ini akan tersimpan di Google Drive kalian. Google Drive yang ini yang membuka collab Google-nya tadi. Ya. Bisa dibuka di Google Drive-nya, nanti muncul. Nah, untuk tahapan selanjutnya sudah ada di tutorial ya. Nanti Bu Tinta jelaskan sambil kalian kerja di kelompok. Bisa dipahami langkahnya? Bisa? Bisa? Bisa ya? Terus, kalau mau untuk ngecek suhu yang lainnya, mau coba inputkan yang lain, di sini ada tanda ini. Ya, ini ada tanda panah ini. Ini kita klik saja, hapus keluaran yang dipilih. Kemudian kalau mau input lagi berarti harus jalankan lagi. Dijalankan lagi. Misalkan Bu Tinta mau input 25 derajat Celcius. Berapa Fahrenheit ya? Oh ternyata berapa? 77 derajat Fahrenheit. Nah, kalau seandainya nanti ada program yang ternyata dijalankan kok error, dimasukkan, diberi input kok dia tidak bisa menghasilkan data, nanti kita pakai bantuan ChatGPT lagi. Ya, kesalahannya di mana nanti kita cari tahu dengan ChatGPT lagi. Ya, barangkali nanti ada sambil kita praktek saja ya. Nanti kalau ada, baru nanti Bu Tinta sampaikan. Bisa dipahami? Nah, silakan langsung kerja di kelompoknya sesuai dengan pembagian tadi. Ya, ya. Kesepakatannya berarti 15 menit cukup ya. 15 menit cukup. 15 menit cukup ya, cukup. 15 menit untuk kerja di kelompok. Bentar ya, dibuka lagi ya. Ini pembagiannya. Promnya ditulis yang benar ya, pakai collab.google. Kayak gini. Nah. Kamu yang kelompok berapa? 2? Diameter lingkaran. Coba sambil kita cek ya. Buka kalkulator biasanya coba. Lingkaran itu kan rumusnya, keliling itu rumusnya 2 pi r ya kan? Atau P dikalikan diameter. Berarti kalau mencari diameter kan K dibagi Pi, kelilingnya dibagi Pi, atau keliling dibagi 3,14. Coba kamu yang diinputkan tadi berapa? Buat ngecek. 14. Coba buka kalkulatornya, Dok. 14 dibagi 3,14. Apa nilainya? Betul ya? Ayo dibulatkan. Benar ya? 4,46 cm. Oke, sip. MacBook baru nggak bisa ya? Mana coba? Collab. Oh, bukan yang ini, yang collab biasa. Coba collab.google. Gua collab titik. Ini bukan. Bukan. Collab.google kita aja tulis Google. Nah ini atas. Nah ini sudah muncul nih. Nah, sudah kan muncul? Bisa? Sudah cukup ya? Dikirimkan ke grup WA dulu. Oh ya, grup ya. Coba kita lihat bisa dibuka apa tidak.
Iya, di grup TP saja. Bisa dibuka atau tidak kita cek ya sebentar. Nanti saat temannya presentasi, kelompok yang lain mohon disiapkan pertanyaan ya. Nah. Bisa ini, sudah bisa. Siap maju ya sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kalkulator digital tentang diameter lingkaran berdasarkan keliling lingkarannya. Yang pertama yaitu fungsi untuk menghitung diameter dari keliling lingkaran. Keliling lingkaran diameter sama dengan keliling dibagi pi. Terus print kalkulator diameter lingkaran. Keliling sama dengan input, masukkan keliling lingkaran dalam satuan sentimeter. Print input tidak valid, harap masukkan angka. Kalkulator diameter, masukkan keliling lingkaran dalam satuan sentimeter. Contohnya yaitu adalah 14. Kami menggunakan angka 14 untuk Tolong untuk coba dijalankan dulu biar teman-temannya melihat yang diinputkan seperti apa, nanti outputnya seperti apa. Kita ganti angka 14 menjadi angka 20 di sini. Terus di enter. Tunggu. Muter. Ini sudah muncul hasil. Hasilnya adalah 6,37 cm. Saya mau bertanya. value error untuk apa? Oh iya, itu ada tulisan value error. Nah, tuh untuk apa itu fungsinya value error? Error adalah kesalahan umum dalam program seperti Excel atau Python yang menunjukkan bahwa sebuah rumus atau fungsi menerima tipe data yang salah atau tidak sesuai dengan argumennya. Ya, kalau yang diinputkan tidak sesuai dengan argumen. Ya, yang diharapkan. Bisa dipraktekkan sekarang, coba. Kalau yang diinputkan berarti apa? Bukan angka, selain angka. Coba diinputkan. Selain angka. Huruf. Huruf. Ya kan. Nah, itu contoh dari value error. Kalau dimasukkan bukan angka, maka tidak bisa. Jadi ada tulisannya input tidak valid, harap masukkan angka. Jadi itu hanya digunakan untuk memasukkan angka. Ada yang bertanya lagi? Tidak, kami tutup presentasi pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Nah, kita beri apresiasi lagi ya. Coba 1 jempol, 2 jempol, hebat. Apa? 1 jempol, 2 jempol, hebat.
4. Ya. Benar sekali tadi untuk apa? Error value itu untuk menghasilkan output kalau misalkan yang diinputkan tidak sesuai yang diperintahkan di situ. Yang diperintahkan tadi kan apa? Inputnya harus angka. Kemudian untuk selanjutnya kita buat kesimpulan bersama ya. Mudah atau mudah? Mudah. Kita buat kesimpulan bersama. Tadi berarti untuk membuat kalkulator digital sederhana diperlukan pemahaman logika ya. Ya, salah satu aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kode atau coding adalah apa tadi? ChatGPT. Kemudian untuk menjalankan programnya tadi bisa dijalankan di apa? Lab begitu. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kemudian nah, ini makna pembelajarannya. Ada yang mau membacakan? Makna pembelajaran dari kegiatan ini. Kita perlu memahami bahwa pemrograman bukan hanya menulis kode, tetapi berpikir logis dan sistematis. AI seperti ChatGPT dapat menjadi mitra belajar, bukan pengganti pemikiran manusia. Eksperimen dan refleksi merupakan bagian penting dari proses belajar pemrograman. Kemudian kita ke bagian paling akhir. Ini ada refleksi, minta tolong ini di scan. Mungkin salah satunya bisa di scan, kemudian nanti tolong untuk diisi ya. Refleksi kegiatan belajar hari ini. Bu Tenta tunggu respon kalian di Google Form. Ya. Terima kasih semuanya. Ada yang ditanyakan dulu atau tidak? Tidak ada? Belum ada yang ditanyakan? Belum. Kita cukupkan. Kita besok lanjut ke pembelajaran berikutnya. Masih di bab 3. Bu Tenta cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.